Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Kembali lagi di podcast kami, Podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan RSUD Sidoarjo. Dengan saya, Lady Nadira Chandrawiana, sebagai host pada siang hari ini. Yang akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk membahas mengenai isu-isu kesehatan di sekitar kita. Agar Sobat Sehat mendapatkan informasi yang lebih lanjut, informasi yang terkini, bisa mengunjungi sosmed kami di Facebook, Instagram, dan di YouTube RSUD Sidoarjo. Sobat Sehat, podcast kali ini akan membahas mengenai deteksi dini dan cara mengatasi kanker payudara di Indonesia. Banyak informasi di kalangan sosial media ataupun di majalah-majalah di Indonesia itu mengatakan bahwa kanker payudara itu nomor 1 penyebab kematian di Indonesia. Apakah itu hoax ataukah itu sebuah fakta? Mari kita saksikan penjelasan dari dokter spesialis onkologi yang bernama Dr. Ari Ramadana Bahar Maulana yang ada di samping saya. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Untuk mengenai isu-isu tersebut, menurut dokter bagaimana? Ya, itu sesuai fakta, dalam artian sesuai statistik kalau di Indonesia memang kanker payudara menempati angka kejadian tertinggi dan yang menyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia untuk penyakit kanker. Itu. Oke. Untuk mengenai isu tersebut, itu apa penyebabnya bisa terdeteksi oleh kanker tersebut, dokter? Kalau untuk menyebabnya sampai saat ini tidak diketahui. Hanya saja yang bisa dideteksi adalah adanya faktor resiko. Apa saja faktor resiko itu? Yang pertama jelas gender, jenis kelamin. Wanita akan lebih banyak. Dari faktor usia di atas 40 tahun akan beresiko lebih tinggi untuk adanya kanker payudara. Kemudian yang ketiga, faktor keturunan. Apabila orang tuanya ada menderita penyakit kanker, maka si penderita ini akan mendapatkan resiko yang sama seperti kedua orang tuanya yang terkena kanker. Kemudian faktor hormonal, kemudian faktor makanan juga bisa, kemudian konsumsi alkohol, kemudian yang terakhir biasanya obesitas. Oke. Tadi dokter menyebutkan ada kasarannya itu keturunan. Ya, apakah keturunan antara ibu dan anak itu bisa berapa persen, dokter? Kalau persennya tidak diketahui, hanya saja kalau ada ibunya yang menderita kanker, maka anaknya akan resikonya akan lebih tinggi daripada kalau yang orang tuanya tidak menderita kanker. Oh, begitu. Ya. Terus untuk gejala awalnya bagaimana, dokter? Untuk gejala awal pada pasien kanker payudara adalah benjolan, yang seringnya adalah benjolan yang tidak nyeri. Makanya kebanyakan di Indonesia ini tidak periksa karena benjolannya tidak nyeri. Gitu. Nah, jadinya seringnya datangnya agak terlambat kalau sudah muncul gejala yang lain. Oke. Untuk benjolan awal, itu adakah spesifikasi untuk benjolan itu berbentuk bagaimana dan kan kasarannya tuh ada beberapa benjolan, ataukah itu benjolan dari penyakit lain, ataukah itu benjolan dari kanker itu sendiri, seperti itu bisa dijelaskan, dokter? Kalau untuk benjolannya sama aja, hanya saja kalau kanker biasanya awalnya tidak nyeri. Makanya itu yang kadang-kadang disepelekan oleh pasien-pasien itu. Oh, begitu. Ya, terus. Apakah kanker payudara itu termasuk penyakit ganas ataupun kalau masih benjolan seperti itu, apakah bisa apakah bisa diobati sejak dini atau bagaimana, dokter? Kalau kanker otomatis ganas ya, ini yang masih banyak salah pengertian di masyarakat. Benjolan itu ada namanya tumor itu ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak bukan kanker, kalau tumor ganas pasti kanker. Jadi kalau apabila udah divonis sebagai kanker, otomatis tumor ganas. Tumor ganas gitu ya. Oke. Terus bagaimana cara menghindari adanya penyakit kanker payudara itu sendiri? Kalau untuk cara menghindari atau deteksi dininya adalah, kalau paling mudah adalah namanya pemeriksaan sadari atau disebut dengan pemeriksaan payudara sendiri. Kapan itu dilakukan? 7 hari sebelum menstruasi atau 7 hari setelah menstruasi, yaitu
diraba sendiri payudaranya. Apabila ada benjolan, lebih baik segera periksa. Oh gitu. Untuk lokasi benjolan itu sendiri, apakah ada spesifikasi letak, caranya meraba atau bagaimana? Mohon maaf ini terlalu intim, cuman karena kita tuh membahas tentang kesehatan, apakah bisa dokter menjelaskan lebih paham biar ibu-ibu di rumah atau sobat-sobat yang perempuan kayak gitu bisa memahaminya seperti itu. Jadi yang diraba adalah keseluruhan payudara baik kanan dan maupun kiri, dan jangan lupa di ketiaknya diraba juga apakah ada benjolannya atau tidak. Oh seperti itu ya. Baik dokter. Terus untuk ketika ada kanker payudara ingin melakukan tindakan, prosedurnya itu seperti apa dokter? Yang pasti dipastikan dulu ini kanker atau bukan. Kalau misalnya dia bukan kanker, operasinya hanya diambil benjolannya saja. Tapi kalau kanker, seringnya akan diangkat seluruh payudaranya. Yang harus disiapkan apa? Jelas pemeriksaan laborat, pemeriksaan ronsen paru-paru, kemudian pemeriksaan USG perut, kemudian dilihat apakah ada penyakit penyertanya, apakah ada penyakit jantung, hipertensi, apakah ada juga kencing manis. Nah, itu akan disiapkan sebelum operasi semua. Oh, seperti itu ya. Apa tindakan tersebut sudah dilakukan di RSUD Sidoarjo? Ya, sudah bisa, sudah banyak kasusnya di sini. Gitu ya. Terus jika ada tuh gimana alurnya dokter? Yang pasti pendaftarannya di poliklinik dulu, di poliklinik bedah onkologi. Nanti kalau sebelum ada pemeriksaan ya akan diperiksa semua di sini. Tapi kalau rujukan dengan sudah ada pemeriksaan ya hanyalah tinggal melanjutkan saja. Oh begitu, terima kasih dokter. Ini tips dan saran dokter untuk para sobat sehat semuanya yang baik ibu-ibu ataupun para suami ataupun para masih remaja, itu bagaimana dokter sarannya untuk menghindari adanya kanker tersebut atau mengenali kanker payudara tersebut seperti itu. Ya, paling mudah ya memang sadari itu, terus kemudian kalau yang lain-lain ya mulai makan makanan sehat, jangan ada yang berpengawet, jangan ada yang menggunakan micin-micinan atau MSG, kemudian hindari makanan tinggi lemak, kurangi gula, kurangi garam, sama jangan merokok dan jangan minum alkohol, itu aja. Oke, terima kasih dokter. Dokter, apakah penyakit kanker payudara itu termasuk ganas atau tidak dokter? Ya, kalau penyakit kanker payudara udah jelas ya ganas, karena yang beredar di masyarakat ini kan masih sering salah persepsi. Ada tumor itu ada dua, jinak dan ganas. Ya. Kalau jinak bukan kanker, kalau ganas pasti kanker. Jadi kalau udah divonis kanker ya jadinya penyakitnya tumor ganas. Oh seperti itu. Apakah bisa sembuh total dokter? Ya, kalau yang menentukan sembuh tidaknya kanker adalah yang pertama adalah dilihat stadiumnya dulu. Stadium kanker payudara ada 4. Semakin rendah stadium, angka kesembuhannya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi stadium maka angka kesembuhannya akan semakin kecil. Oh seperti itu dokter. Ya. Oke. Para sobat sehat semuanya, jika ingin berkonsultasi kepada Dokter Ari, silahkan datang di RSUD Sidoarjo dengan di poli mana dokter? Poli bedah onkologi. Iya, di poli bedah. Di poli eksekutif dan poli yang biasa. Gitu. Oke. Untuk jadwalnya dokter? Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Senin, Rabu, dan Jumat ya. Terima kasih dokter atas sarannya yang begitu inovatif dan inspiratif buat kita. Semoga kita semua itu mendapatkan informasi yang benar-benar berpengaruh bagi para perempuan seperti saya dan perempuan di Indonesia semuanya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Sobat Sehat, demikian podcast pada hari ini. Saya dan Dr. Ari mengucapkan mundur diri. Saksikan podcast-podcast selanjutnya di sosmed kami RSUD Sidoarjo. Salam sehat.